Selamat datang di channel kalian paling family friendly di dunia. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana gue melewati hari-hari gue sebagai owner server dari 69 Roleplay. Bagi kalian yang belum join, klik link Discordnya ada di bawah. Cepat kalian slap! Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa slap the subscribe button and slap it again. Slap. So oke, ya guys, ini jadi pengumuman yang sangat penting ya. Pengumuman yang sangat penting karena gua akan mengklaim bahwa server gua 69 Roleplay sekarang adalah one of the best, mark atau underline, one of the best GTA Roleplay server di Indonesia. Change my mind. Ya, tentunya gue mau berterima kasih sama kalian yang selalu support gue, semua jajaran admin-admin gue, developer, modder, bedside, semua orang yang main di kota, yang masih ya menciptakan suatu komunitas yang cukup sehat. Gue nggak bilang sehat banget, cukup sehat, masih cukup sehat lah sampai sekarang. Ya, walaupun adalah 1, 2, 3 cheater. Ya, Anda benar sekali, Anda mendengar cheater. Orang yang tidak pede dengan kemampuan dirinya sendiri, haus akan validasi karena di real life dia tidak pernah dipuji mungkin sama orang tuanya atau tidak punya teman di rumah. Cheater. Jadi ada dua macam cheater. Satu cheater yang pengen bikin orang marah aja atau ngetroll, atau suka ngeliat ekspresi orang ketika dia marah yang haus atensi. Aku senang ketika lihat dia marah. Akan kerusuhan di kota. Atau yang sebenarnya dia wibu, jelek, impoten, bau gitu, yang tidak punya skill tapi pengen jago tembak-tembakan, akhirnya dia pakai cara instan gitu. Pesugihan di Susano atau apapun itu yang program-program cheater lain. Ya, seperti itu. Oh ya, di video kali ini kita ngobrol santai aja. Sebenarnya gue lebih pengen ke arah cerita selama 1 bulan ini gue ngapain aja. Jadi setelah gua buka server itu, tadinya kan emang gua bareng sama Kecap gitu kan. Jadi pas gua buka server, tadinya tuh gua nggak mau ngurus sama sekali guys. Jujur aja, gua nggak mau ngurus sama sekali karena gua ngerasa gua tuh udah bosen main GTA tuh, gua udah bosen. Main GTA RP tuh gua udah bosen. Gua tuh udah muak dan udah enek sama ini game sebenarnya. Karena kenapa? Sebenarnya bisa dibilang gue orangnya cukup introvert. Sebenarnya kalau misalnya gue ngobrol sama orang gitu lama-lama, terus gue berdebat, berargumen, bikin cerita segala macam, itu draining my energy. It's really drain my energy gitu loh. Dan karena posisi gue juga sebagai owner, jadi gue tuh udah nggak dapet lagi esensi senangnya bermain RP. Senangnya gue dalam bermain RP adalah kemenangan, achieve sesuatu gitu. Sementara di sini gue nggak bisa main. Bukan yang nggak bisa main, tapi gue memilih untuk tidak main. Jadi biar tidak ada omongan-omongan kalau misalnya nanti tiba-tiba gue main, gue buat fraksi gitu kan, kayak wah fraksi owner ini di spawnin atau segala macam. Ya gue menghindari hal-hal seperti itu. Jadi gue memilih untuk membubarkan Narkos jadi fraksi admin aja, emang bener cuma buat ngelempar RP. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya intinya gue udah nggak dapat funnya lah. Tapi jujur gue nggak nyangka server gue bisa sebesar ini sekarang dan orang tertarik untuk main dan berinvestasi di server gue. I really appreciate it. Tapi itu bikin gue kaget aja sebenarnya. Padahal sebenarnya awalnya target gue tuh palingan cuma 100 dan besar-besar nanti 1 bulan awal 200, dan ternyata waktu itu tembus sampai 600 player gitu. Dan di sana jujur gue bukannya seneng, tapi gue malah takut karena ketika lu punya player yang banyak, akhirnya lu punya tanggung jawab gimana caranya nge-serve mereka untuk mereka main lebih nyaman. Dan awalnya tuh kayak emang kalau misalnya penyakit server baru, kayak harus banyak yang di-optimize lah, banyak fitur yang belum masuk lah, banyak sistem yang masih broken lah. Nah itu disitulah gue bilang sama diri gue sendiri, oke lah, gue kasih waktu ke diri gue sendiri untuk ngurusin bisnis gue yang ini gitu, yang sebenarnya gue tuh udah bosen aja. Dan akhirnya gue mencari kesenangan lain, gimana caranya biar gue betah di kota dan sambil ngurus kota. Kira gue menjadi full time boren sekarang. Dan gue juga baru tahu kalau misalnya jadi boren ternyata seenak itu gitu, senikmat itu gitu. Marah ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, udah. Harus kita bawa ini. Kamu berani-berani mukul saya kamu. Ayo kita bawa dia. Waduh, mau kemana ini? Udah, kamu diam. Kamu diam. Berdiri di ujung sana. Kita akan menembak bersama. Apakah Anda bersiap? 1, 2, fire!
Di ban gak gue tuh anjing. Gue di ban dari server gue sendiri anjing. Lu nggak perlu capek mikirin anggota lu segala macem dan lain-lain, lu cuma ya ngeboren aja gitu. Dan itu asik banget gitu. Plus dapat tambahan fitur admin. Mati tinggal hidup lagi. Bisa ngebakar orang, bisa TP, nggak perlu capek, nggak perlu buang waktu. Nah itu kesenangan gue sekarang ya, inti kayak gitu aja lah. Dan yang tidak gue sangka-sangka adalah bekerja di dunia seperti ini, di belakang layar khususnya private server GTA Roleplay itu sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik karena maintain server ini ternyata susah gampang. Jujur aja ya, pas gue masuk ke bisnis ini gue buta banget. Gue nggak tahu kerjaannya developer, gue nggak tahu kerjaannya modder, gue nggak tahu kerjaannya admin. Tapi kira gue pelajarin semua, gue mulai masuk ke ranahnya mereka, gue mulai ngelihat cara mereka bekerja. Oh akhirnya gue mencoba untuk memfix dan mencoba untuk membenarkan metode cara bekerja yang bisa dibilang lebih efisien lah. Karena kebanyakan itu kalau di penyakit server-server tuh semuanya tuh serba lama. Kenapa semua serba lama? Karena orang itu kalau misalnya di GTA RP, even itu admin, even itu developer atau itu mod, mereka tidak bekerja 100% profesional. Gue bisa bilang kayak gitu karena mereka tuh masih dengan mindset bekerja sambil main. Padahal kalau misalnya gue itu kan bisa dibilang cukup disiplin jadi orang untuk masalah kerjaan ya, dan gue tuh suka dengan hal yang cepat gitu. Cepat, kalau misalnya mau ngerjain sesuatu mungkin tas lu banyak, kerjain dulu mana yang bisa dikerjain lebih cepat. Banyak metode kerja mereka yang lambat dan akhirnya gue perlahan-lahan mencoba untuk dibenerin. Pokoknya intinya guys, susah gampang. Maintenance-nya juga untuk server itu cukup fantastis menurut gue. Gue bulan awal aja tuh udah bisa hampir 3 digit gue keluar cuma buat server doang. Dan buat fitur-fitur, buat benerin yang harus dibenerin, buat beli banyak hal. Dan ternyata memang semahal itu. Gue kira tadinya tuh murah anjir. Sumpah gue kira tadinya tuh murah. Dan setelah 1 bulan ini gue lihat semuanya cukup promising. Dan target gue abis itu gue mau bikin GH. Gue mau bikin office, lebih tepatnya office. Gue tidak suka sebenarnya bilang GH. Office gue sendiri yang isinya nanti developer. Dan juga mungkin ada beberapa admin atau misalnya modder mau ada di sana kerja di office, bisa juga. Pokoknya intinya buat gue pengen bikin server ini harus menjadi one of the best. Dan sebenarnya kalau misalnya naik itu gampang ya, so itu mempertahankan menurut gue. Gue masih look up ke kota kita, Indo Pride, Fully yang emang mereka tuh servernya udah lama ya, dan menurut gue mereka juga servernya bagus. Gue masih kiblat gue masih ke arah mereka juga. Gimana caranya biar mereka tuh bisa survive bertahun-tahun, itu menurut gue hebat. Banyak yang private server juga yang awalnya tuh rame, abis itu jadi broken juga ada, abis itu tutup. Kasian buat orang yang udah invest ke sana gitu. Dan itu menjadi PR juga buat gue, dan menurut gue ini sangat seru ya, karena otak gue di sini berpikir terus ya, dan tim gue bahkan even orang-orang yang kerja di 6ix9ine ini mereka udah bekerja dengan cukup keras. Apalagi developer gue, si Alex udah bolak-balik ke rumah sakit 2 kali dari server ini buka. Mantap buat semua developer gue dan semua modder gue yang bekerja cukup cepat ya, karena saya pecut terus. Kalau lama saya tanyain terus. Tapi emang begitu guys, untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional emang butuh tahap ya, karena kayak gue bilang tadi, mereka tuh masih banyak kerja sambil main. Bukan kerja sambil main juga, tapi jamnya itu terlalu terlalu berantakan. Emang susah kalau misalnya mau dibikin sistem kerja yang teratur, karena pertama kalau masalah jam tidur mereka kurang bagus. Yang kedua, kurangnya orang-orang yang punya skill sebenarnya. Jadi sebenarnya gue tuh nyari orang tuh rada susah guys. Yang orang-orang bener-bener bisa buat jadi developer itu susah, buat jadi modder itu mungkin banyak, tapi yang otaknya bangsa tuh juga banyak. Jadi gue cukup selektif gitu. Begitu pula dengan admin dan super admin. Tapi untuk sekarang gue cukup puas lah. Maksudnya mereka juga baik sama gue, dan gue juga respect sama admin-admin gue. Terus yang jadi challenge gue lagi itu adalah donatur. Kadang emang banyak orang yang punya request itu dan punya fantasi itu setinggi langit gitu, dan gue sebisa mungkin ingin mengiyakan, cuma memang ternyata GTA itu punya limitasi, dan itu yang mau coba gue cari tahu gimana cara mengoptimize ini server biar bisa mewujudkan fantasi dan imajinasi para spender gue itu sebenarnya. Karena jujur aja fantasi gue juga tinggi ya, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini, pengen itu. Cuma emang karena balik lagi kita harus lihat
juga berapa banyak orang yang PC-nya kentang. Makanya itu sebisa mungkin 6ix9ine itu lagi tahap mengoptimalkan apa yang bisa dioptimalkan. Karena rata-rata mostly playernya tuh kentang seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Terus juga semenjak gue ngurus server, gue juga baru tahu ternyata banyak script-script tuh yang lucu-lucu gitu, yang aneh-aneh gitu. Kita tuh kemarin tuh lagi ngedevelop tentang sihir-sihiran, terus ada lagi ya parkour, BMX, skateboard segala macam udah kita beli semuanya. Seru banget. Gue seneng banget belanja script. Ternyata milih-milih kayak gini, milih-milih mobil yang buat dijual, milih-milih motor tuh seru banget. Apalagi gue kan suka yang aneh ya. Maksudnya gue suka yang jarang ada gitu loh. Makanya itu yang jadi hobi baru gue sekarang gitu. Terus ya sama satu lagi masalah yang lagi coba kita atasi ya cheater sih sebenarnya sih. Gue berkaca sebenarnya dari server-server besar gitu kayak IDP, Hopefully atau kota kita aja masih bisa terserang gitu. Dan itu nggak tanggung-tanggung orang-orang nyerangnya. Emang sulit untuk diberantas tapi akan sebisa mungkin kita minimalisir ya. Ini saya berharap sekali, ayolah guys, tolong bantuannya gitu buat kalian cheater yang lagi lihat gitu. Aduh kalian ini pertama ini game fana gitu. Ini game dunia tipu-tipu gitu. Masa di dunia tipu-tipu kalian ingin menipu juga gitu. Dosanya udah double itu. Udah double banget itu. Itu kalian tuh udah repas reinkarnasi nanti jadi anggota DP. Ya jadi segitu aja. Itulah beberapa hal yang lagi gua kerjakan sekarang dan gua sangat excited untuk mengerjakan hal ini. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Gua nggak mau kalian berinvestasi kendaraan, rumah segala macam tapi dalam beberapa bulan hilang, rugi gitu. Saya tidak mau hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa survive terus, bisa maju terus. 6ix9ine, jaya, jaya, jaya. Oh ya sama ini, kalau misalnya kalian RP maker, ya kalian bisa kontak saya atau misalnya kontak Kecap. Kalau saya slow respon banget. Atau kalian bisa DM IG-nya 6ix9ine. Gua sangat butuh sekali RP maker. Atau misalnya kalian ada bedside, culture-nya itu West, kita ada sediain tempat buat kalian di Roxwood. Atau misalnya kalian bedside juga mau culture Indo juga bisa juga, kita masih open. Tapi ingat kalian kram 69 jam. Thank you very much, thank you so much buat kalian yang udah selalu support gue dan udah support 6ix9ine. Gue berharap kedepannya akan lebih baik. Doakan saya. Yang pasti yang saya janjikan adalah saya akan turun tangan sendiri dan gue akan buat server ini menjadi server terbaik. Mark my word. So anyway, thank you for watching. Gue Rikolim. See you guys on the next update. Nanti kita akan bahas tentang cheat. Itu harus dijadiin full video. 1, 2, 3, 4